Sebenarnya Dam Dugan itu drummer semua. Dia drummer. Ada wejangan nih dari Bayu Dam Dugan. Iya. Biayai karyamu, kelak karyamu yang akan membiayaimu. Talk slow. Kita talk tapi slow. Mudah, berani beda. Ketemu lagi di Talk Slow, kita talk tapi slow edisi muda berani beda. Luar biasa tepuk tangannya, terima kasih. Iya, edisi terakhir muda berani beda rame ya. Harus rame. Mantap. Kita harus mengeluarkan energi Dan muda. hari ini di Talk Slow, kita talk tapi slow muda berani beda, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Dam Dugan. Dam Dugan. Yes. Yoi, bener ya namanya ya? Bener. Oke. Dam Dugan. Ya, tapi sebelumnya dikasih tahu juga buat sahabat Pilar, hari ini Talk Slow kita talk tapi slownya di Jasmine Lounge Grage Grand Business Hotel Cirebon. Buat sahabat Pilar yang mau kesini boleh banget ya. Di sini bisa buat meeting, bisa juga buat wedding, bisa juga buat arisan karena di sini juga ada arisan package. Pokoknya bisa deh di Jasmine Lounge Grage Grand Business Hotel Cirebon ya. Dan ada juga nih promo-promo menarik, jadi jangan lupa dicek Instagramnya Jasmine Lounge Grage Grand Business Hotel Cirebon ya. Dan di sini juga ada makanan sama minuman yang udah terdisplay dengan indah. Silahkan dinikmati ya kalau sambil ngobrol-ngobrol ya. Siap. Nanti juga habis nih. Nanti juga habis ya. Menarik, soalnya menarik. Jadi di sini ada mixed platter, ada fish and chips, ada juga roti bakar dan juga ada aneka mocktail sama coffee-nya Jasmine Lounge Grage Grand Business Hotel Cirebon ya. Ini kalau ngomongin tentang bandnya sendiri ya, kita kenalan dulu satu-satu. Namanya di sini ada siapa aja, terus masing-masing di posisi apa? Posisi kiper siapa, striker siapa? Dari samping kanan dulu ya. Aku Yogi, aku main keyboard. Keyboard. Atau piano. Sama piano. Ya gitulah, keyboard sama piano sama-sama aja. Sama dipencet ya. Sama-sama dipencet. Suka mencet-mencet. Iya benar. Jadi pemain alat musik pencet. Main alat musik pencet. Next. Aku Bayu di bass. Bass, Yes, oke. bass. Aku di drum. Nama dulu cuy, nama dulu. Biar umum sama temen-temennya no. Emang agak grogi ya, anak introvert banget soalnya. Bener. Nama- Kayaknya ini paling tua ya. Baru awal dulu ya. Iya. Nama Jaka di drum. Di drum, oke. Next, Aku Sinyo di vokal. Sinyo di vokal, Aku Yohan di gitar. Johan di gitar, nih Aku Goldie di gitar. dan Udah. Udah. Gitar satu. lu gitar satu. Gitar 1 2, ada 2. Ada dua. Oh, oke. Ini teman nggak terlalu banyak nih. Ya gimana ya? Ya begini tadinya sebenarnya bukan mau bikin band, mau bikin tim futsal ini. Tuh. Jadi Satu 5 main cadangan, satu iya, cadangan ya. benar. Iya. Tapi cikal bakalnya si si Dam Dugan ini dari kapan? Terus nama dulu deh. Kenapa namanya Dam Dugan gitu? Siapa nih? Siapa Mas yang Goldie mau kayaknya. ngejelasin? Oh, Goldie. Aku. Lebih tepat. Goldie. Segala bakal Dam Dugan. Iya. Awal terbentuk dulu. Awal terbentuk dulu, ngumpulnya di mana? Oke. Pertama kali lahir sesar atau normal? Detail Masing-masing banget ya. personil dicek dulu nih. Lahirnya sesar apa normal gitu. Singkat aja Mas ya. Iya langsung ya. Jadi di tahun 2012 aku pertama kali ketemu Mas Bayu. Ah masa? Iya dong. Di mana sih? Di tempat itu. Iya. Siap. Kebetulan emang aku suka sama satu genre ini tapi nggak punya teman Mas. Oke. Genrenya sebutin aja ya. Genre popang. Popang, oke. Awalnya sebelum popang itu sebenarnya aku ngajakin Mas Bayu itu untuk bikin genrenya punk. Oh. Lebih ke punk. Lebih ke no effect, Oke. band shit gitu-gitu. Iya, Atau iya, nggak iya. skate punk lebih ke Rosemary kalau lokalnya. Iya. Cuman belum ada personil lagi nih selain Mas Bayu. Terus cari sampai nggak adanya. Aku kan awalnya tuh ngajakin Mas Bayu tuh sebenarnya aku mainnya di drum awalnya. Oke, iya. Mainnya aku di drum. Eh. Cuman nggak ada pemain gitar di kota ini yang suka sama genre yang aku pilih gitu. Oke. Jarang lah, masih jarang banget. Eh. Jadinya aku ngalah. Ya udah, kebetulan ada pemain drum dulu. Itu dia sama genrenya, jadi aku ngalah. Ya udah aku main gitar aja. Mas Bayu tetap main bass. Terus akhirnya ketemu sama vokal dan temen
aku waktu kecil, Iya. teman saya waktu kecil itu, dan kebetulan dia punya band. Ya, akhirnya kita berdua yang masuk ke band itu. Oh, justru lu yang gabung. Iya, karena gabung. kita mau cari tahu dulu nih. Iya. Rootsnya tuh kayak gimana iya, nih rootsnya gitu kayak ya. Gimana gitu Iya, kan. iya. Kita cari tahu dulu, begitu masuk nggak cocok kan. Iya. Ya, akhirnya aku comot si vokalnya doang. Oh, Udah kita bikin band aja baru gitu. Gue baru tahu ini konsepnya konsep band bajakan sih. Itu kan bajak-bajak personel kayaknya ya. Masih ada cerita panjang. Oh, masih ada cerita panjang. Akhirnya Iya, iya, vokalis iya. yang dulu. Pada akhirnya kita bikin bertiga, tapi drumnya itu aku nggak cocok juga tuh sama pemain drum itu. Karena Nggak cocok aja. mainnya jelek. Enggak. Oh enggak. Patungan kalau latihan Chemistry. kurang. Oh iya benar-benar. Chemistry, nggak ada chemistry. Oh chemistry-nya. Chemistry nggak ada. Iya, iya, iya. Kurang belajar lah. Iya, iya, iya. Cari, aku baru ingat kalau aku punya teman kecil juga, Mas Jaka. Oh, Jaka dari awal juga termasuk dari awal? Ya termasuk dari awal, oke. dari awal aku ngerubah band itu Iya. ke format baru, Mas Jaka masuk, aku ajakin gitu. Kebetulan Mas Jaka sempat mikir berapa ya, 2 bulan mungkin ya Mas? 2 bulan. Buat gabung. Buat gabung, sempat mikir. Karena Mas Jaka punya band juga waktu itu. Oh, lu udah ngeband juga. Dulu ini reggae. Oh, reggae. Dia lebih ke basic aja. Banget kan. Iya, Genrenya iya, reggae. iya, Jam berapa? Nah, kalau ngepang kan ada capek gitu. Iya, kan. iya, 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 iya. Reggae. Kalau reggae agak lebih slow soalnya. Nah, iya. Ya. Iya kecil. Sampai mikirnya 2 bulan loh. Yang lu 2 pikirin bulan. apa? Lama. Lu mikirin apa waktu memutuskan buat gabung 2 bulan pengen cabut? Pikir kayak kepang tuh kayak berat banget gitu. Oh. Nggak, sebenarnya meragukan sih. Meragukan. Ini band kayaknya gak ada masa depannya nih. Ya. Iya bener ya. Awalnya. Terus nggak yakin juga kalau mungkin kalau Goldie Iya. sebenarnya pemain drum itu beralih ke gitar apa benar gitu ngebandnya gitu. Oh iya. Mungkin ya Mas Jaka mikirnya gitu. Akhirnya gabung lah Mas Jaka, mau ikut gabung, kita berempat dulu Mas. Iya oke. Terus singkat cerita bubar. Bukan bubar sih, yang vokalis itu keluar. Oh vokalisnya cabut. Vokalisnya cabut, kita sisa bertiga. Oke. Aku sisa bertiga, Bayu, Mas Jaka, aku. Goldie. Oke. Aku kebetulan udah kenal Mas Yogi dari lama nih. Beliau juga punya band yang genrenya sama tapi beda kota kan di Majalengka. Oh di Majalengka. Ya. Yogi di Majalengka. Main di Popang juga. Popang juga. Popang juga. Kita sering curhat, sering sharing bareng kalau Mas Yogi datang ke Cirebon pasti ketemu aku. 2012 curhatnya lewat apa? Enggak, itu bukan 2012, perjalanan panjang Mas. Singkatnya tuh itu pertama kali ketemu ya karena kita bikin band 2012. Itu perjalanannya sampai ke 2022 Mas. 2022? Yes. 10 tahun loh. 10 tahun. 10 tahun. Lama juga ya. Ya Setelah lumayan. COVID ya? Setelah COVID. Oh setelah COVID. Setelah COVID itu vokalis cabut Iya. 2022. Aku curhat sama Mas Yogi hampir putus asa. Karena Ini punya jalan kan nih gue ngeband gitu ya. iya, karena kita nggak punya ngerasa nggak punya kekuatan apa yang harus. Soalnya kan frontman-nya yang keluar Mas. Iya, Vokalisnya nih yang iya, keluar, iya, yang iya. cabut. Kita harus cari vokalis siapa lagi. Nah, kebetulan Mas Yogi mau bantuin lah. Udah sini saya bantuin. Nunugan. Dia masuk akhirnya megang tukeran tuh sama Bayu posisinya. Bayunya tadi bass pindah Iya. ke gitar, Mas Yogi masuk main bass. Awalnya. Udah Taiwan. Membingungkan sekali band ini ya. Sebenarnya perjalanannya panjang. Iya. Tapi aku singkat-singkat aja gitu Iya. biar inilah inti-intinya aja lah. Oke. Terus aku juga kenal sama Sinyo, kan kita nggak punya vokalis. Iya. Dari yang konsepnya apa kita featuring aja gitu sama vokalis lain bikin Iya. karya. Cuman untuk sekelas di Cirebon Terus siapa kita juga? siapa kita ya? Ngajakin featuring gitu ya. Terus di kota ini kan agak sulit ya Mas maksudnya. Iya. Ya bukan berarti gimana-gimana, cuman kita tahulah circle-nya di kota ini kan. Cirebon gitu ya. Cirebon sendiri Oke, gitu. oke. Kira aku kenal sama Sinyo. Katanya singkat ya mas. Iya. Ya pokoknya Hari- ini udah singkat nih. Hari ini Goldie kayak bijak banget tuh. Yoi. Bapak-bapak banget tuh Gold. Asli. Bijak banget. Lanjut. Langsung masuk Sinyo. Sinyo lah. Langsung masuk Sinyo. Aku coba ajakin Sinyo tapi coba rembukan dulu nih sama mereka berempat. Ah, Ini aku punya kandidat nih Sinyo. Kayaknya mau deh. iya. Coba aku sounding ke Sinyo. Kebetulan Sinyo juga belum punya band. Oke. Punya. Dia tuh aku comot dari got mana Nyok? Daripada main di sini. Ngeband aja ngeband. Dapat nemu. Dapat temu lah aku comot nih Sinyo. Iya. Kebetulan belum terikat sama siapapun. Dia tuh aku comot dari got mana Nyok? Ngeband aja ngeband. Dapat temu lah aku comot nih Sinyo. Kebetulan belum terikat sama siapapun. Dia tuh aku comot dari got mana Nyok? Ngeband aja ngeband. Dapat temu lah aku comot nih Sinyo.
emang dia basicnya tapi bukan di popang. Oh, lagi-lagi. Karena ingin mencari hal yang baru. Mas. Lo tadinya basicnya apa? Basicnya ambiar. Biar cakep. Tapi aku tuh suka sama Sinyo Karena? dalam artian musik itu dia ingin belajar gitu. Oh. Dia mau belajar apapun gitu. Maksudnya genre ini tuh apa sih subnya gitu. Terus dia cari semua sampai Dia kulik sendiri. Dia kulik sendiri sampai akarnya gitu. Ih, seriusan lo? Emang kayak gitu? Nah juga sebenarnya. terlalu berlebihan. Lo temen lo udah muji-muji lo. Enggak apa-apa maksudnya. Biasa. Kalau ngomong kasar. Iya, gak boleh ngomong kasar. Gak boleh ngomong kasar. Lo masuk. Pada intinya mau belajar. Mau belajar. Lo masuk 2022 berarti? 22 berarti. 2022. Sama bareng Bareng sama Yogi sama Sinyo itu beda tipis lah. Beda tipis. Maksudnya. Terakhir Aku dulu langsung Sinyo. Nah, kita berlima nih jalan. Iya. Kita bikin lagu. Nah, kebetulan proses lagu kita kan ulang semua, Mas. Iya. Begitu personil kita masuk baru, 5 orang. lagu-lagu kita yang dulu kita Iya. hapus-hapusin. Oh. Kita take down semua. Kita ulang semua, kita recycle. Maksudnya kita bikin Dam-Dam Dugan dengan warna yang baru gitu. Iya, dari nol lagi tuh. Dari nol lagi. Biasanya ngantrinya agak panjang tuh ngisi bensin kan? Iya. Sekarang kudu ini lagi. Barcode lagi. Iya, barcode Lama-lama. Lama-lama. Nyari barcode-nya, waduh. Iya, beda lagi Kalau urusannya. nggak ada barcode susah. Iya. Mahal. Oke, udah berlima. Terus di reset lagi dari awal, dari nol lagi. Nol lagi. Akhirnya masuk dia. Proses di rekaman kita dari single pertama ke single ke-6 itu 7. ke-7 single 7 lagu itu kebetulan ada si Oheng ini. Oke, dia Oheng. selalu hadir. Johan. Oh, Nah, dia Yohan. ini kalau pas take segala macam dia ada. Sebenarnya gini Mas, dia itu apa sih bahasanya ya? Musik director. Bukan musik director. Apanya? Ininya aku tuh. Kalau rekaman gitar Guide. joki Oh, gitar. joki. Joki gitar kalau Iya, rekaman. bener, joki. Ya elah ini band ribet banget. Johan itu Lu gak bisa main gitar, lu kenapa main pakai Ya, joki itulah. segala lu? Kacau. karena nggak ada. Nah, bisanya cuma kayang doang main gitar sama kayang. Itu uniknya Dam-Dam Dugan. Iya, Gini, iya, Mas, itu salah uniknya satu Dam-Dam uniknya. Dugan. Gini Mas, sebenarnya Dam-Dam Dugan itu drummer semua. Dia drummer. Ini fun Aku fact doang nih. sama Sinyo yang gak bisa main. Fakta sebenarnya. Ini fakta menarik. Iya. Jadi lebih banyak drummernya. Iya, Nah, kalau mereka ngamen. Tapi akhirnya ya udah pegang alat masing-masing yang Iya. sekarang. Ya, Oke. makanya Mas Jaka diem karena dia tertekan Mas. Oh iya, karena sisanya juga drummer, Iya, ya kan? dia salah sedikit kita Iya, langsung iya. melirik Ngerti, gitu ya. ngerti. Karena dia paham, karena kita paham. Iya. Akhirnya Oheng masuk. Akhirnya kita ajakin Yohan, kebetulan dia tahu semua bagian part-part gitar Dam-Dam Dugan dan saya sendiri butuh temen gitu. Buat Karena diskusi. Atau kalau lu cabut. Bukan. Atau kalau lu manggung sama band lain. kalau saya mainnya salah Mas, Oh. kalau di panggung. Sebenarnya yang paling popang di antara kita semua ya Yohan. Ya. Oh, aslinya Yohan. Yohan yang Ya, paling paling numpang. numpang. Mas. Boleh nanti Ini abis kakak ini adik Iya, dia tuh. Yogi sama Yohan nih fun fact lagi kakak adek Yes. mereka. Kakak adik. Iya kan? Alien Mas. Iya, kenapa lu deket-deketan sih duduknya kakak adek? Bosan tiap hari. Tiap dari hari. tadi dipuji-puji terus. Iya. Jadi mereka. akhirnya kebentuk tuh Dam-Dam Dugan dengan personil 6 orang. Ya. Format baru. Dengan formasi yang sekarang. Dan kenapa namanya Dam-Dam Dugan? Nah, di 2000 Wah, balik lagi. Panjang lagi. Panjang lagi. Itu lagi. Udah, nama pertama kali muncul tahun berapa? 2017 2017. Yang ngasih nama siapa? teman ada Ada teman. apa Kenapa disebutin namanya aja, Dam-Dam sebutin Dugan? Kenapa namanya Dam-Dam Dugan? karena superhero di komik Marvel yang paling ditakutin kalau di Adalah komik Marvelnya. Iya. Dam-Dam Dugan. Itu temannya Kapten Kapten Amerika. Temannya Kapten Oh, Amerika. ternyata tuh. Iya, benar. Dam-Dam Dugan Kok itu ada tahu polisi. Kalau itu polisi. Oh, oke. Ada di filmnya Winter Soldier kalau nggak Emang salah. dia nggak terlalu Terlalu colok banget di Iya, Marvel. nggak terlalu populer. Populer. Iya, Dibandingkan kalau dengan kita superhero Marvel yang lain. Iya, kalau kita Oh, terkenal, oke. kalau kita terkenal, amin. Iya, Jadi nggak dituntut juga. Tapi dari Iya, itu. tapi kan lu ini kan pakai nama superhero Yes. yang udah eksis dan udah pasti kan udah punya ini kan, udah Iya, punya lisensi Tapi kan. jarang ada yang tahu kalau Dam-Dam Dugan itu salah satu Tapi kalau nama misalnya superhero. Amin kalian go internasional gimana? Ada yang nuntut. Udah mikirin. itu dia nih. Aku sendiri udah mikirin. Oh, udah mikirin. Aku udah mikirin. Ganti jadi Dam-Dam Dawegan. Dam-damnya doang. Kemungkinan dam-damnya doang. Oh, Dugannya Dam-damnya kita doang. hapus. Oh, oke. Kemungkinan ya. Iya. Itu kalau panjang sampai ke sana ya. Iya, amin ya. Amin dulu aja. Amin. dulu aja. Kalau Itu ada yang cikal nggak bakal nama akhirnya kebentuk Yes. dan 2000 berarti fix nama Dam-Dam Dugan dipakai 2017. 2017. Sebagai band terbentuk sekarang personel yang 6 itu 2022. Oke, itu cikal bakalnya tuh ya. Yes. Iya, dan
perjalanannya panjang, drummernya ternyata ada 4 biji, tapi sekarang udah dipisah-pisah. Nama ribet, cerita ribet, masing-masing punya preferensi musik yang beda-beda gitu ya. Tapi akhirnya kalian memutuskan untuk ngambil popang. Ya. Yes. Oke. Di garis ya kan? bawahi itu adalah pendewasaan, Oke, Mas. siap. Jadi itu adalah proses pendewasaan Ya, bermusik betul. kalian. Nah, buat Dam-Dam Dugan kan berarti secara official tuh kalian usianya berapa tahun berarti? Berapa kau? Secara official ya? Official Dam-Dam Official Dugan. dari single pertama deh, yang pertama dirilis sebagai Dam-Dam Dugan dengan personil yang sekarang. 2022. 2 tahun berarti. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun itu usia yang bisa dibilang sebagai band tuh menurut kalian udah cukup mapan gak sih untuk explore, untuk chemistry antar personel, untuk bikin lagu segala macam, atau di usia 2 tahun ini juga antar personel tuh masih ada friksi-friksi gitu? Enggak. Yok. Ah, Menurut aku ya, karena kita sebelumnya suka main bareng. Iya. Jadi kalau masalah chemistry itu udah nggak diragukan lagi lah, teman-teman udah ngerti gitu. Iya. Moodinya Mas Bayu, ngambekannya Goldie, jadi udah tahu semua kalau di panggung. kayak Jadi gimana. Bayu secara nggak langsung Moody. Wah, Moody banget Moody. ya. Kalau Goldie ngambekan, Goldie dia ngambekan. tuh perfeksionis sama kayak Sinyo, dia Oh. perfeksionis. Sinyo Virgo kan, jadi Iya. dia Ngaruh ya. ngaruh. Kodamnya apa kodamnya? Kodamnya harimau. baru tahu. Baru tahu. Sinyo tuh gak mau kalau semuanya belum beres gitu. Pokoknya aku pengen ini gitu. Oh. Sedangkan yang paling cuek ya Jaka sama Yohan tuh paling cuek aja. Dia gak ada monitor juga. Aman. cuek lah gitu. Paling slow ya. Paling slow. Paling slow. Ya, berdua. Mikrofon dikasih juga dia Nggak aman-aman aja ngomong-ngomong. kagak dipakai juga. Dia ngerasa masuk paling muda jadi mau ngomong apa ya. Oke, jadi sebenarnya chemistry udah aman karena sebenarnya udah kenal gitu Iya, ya sebagai apa namanya? Teman, ya, main. Sebagai teman. Beneran gitu. temen ya, bukan di band doang gitu. Jadi Iya. aku Keluarga lah. Keluarga. Udah jadi Single keluarga. pertama judulnya? Kisah. Kisah yang tadi dimainin ya. Yes. Jadi Iya. for your information buat sahabat Pilar, tadi kita sempat cek sound dulu dan lagu yang pertama dimainin sama mereka itu Kisah, dan Kisah itu adalah lagu pertama kalian. Tuh. Yang bikin siapa? Yang bikin Iya dia. Bayu, Mas Bayu. Oh gini bisa bikin lagu sih. Iya. Yang bikin lo. Iya. Si Percaya nggak? kisah itu cerita tentang apa? Ya tentang dia. Ceritanya Kisah. tentang diri dia sendiri sebenarnya. Cerita Iya, tentang personal. Bayu. Yes. Jadi kalau kisah sendiri apa ya? Aku tulis kayak yang ngejalanin hubungan di antara hubungan orang lain sih. Kayak gitu. Oke. Di antara kalian lah kayak gitu. Masif dong. Iya di Masif kan punya di antara kalian. Kalau Dam-Dam Dugan punya kisah gitu Oh, sih. Oke. Jadi orang ketiga. Yes. Lu bikin karena pengalaman pribadi. Iya pribadi. Hampir pribadi semua sih. Hampir Di pribadi lagu-lagu semua. Dam-Dam Dugan. Oh, rata-rata emang yang bikin Bayu. Iya, alhamdulillah. Cuman kalau ngompos musik bareng-bareng sama Iya, anak-anak. tapi rata-rata untuk si Iya. ininya lo. Uh-uh. Oke, nah kalau si Kisah ini kan termasuk yang responnya paling bagus nih kalau misalnya ngelihat YouTube kalian ya. Ya. Itu patokan untuk bikin musik mirip-mirip sama Kisah atau justru malah nge-explore yang lain kalau Bayu? Kalau saya masih satu ini sih, satu warna masih kisah gitu. Lagu-lagu yang lainnya. Iya. Ini tuh ada beberapa lagu yang emang belum dirilis. Sebenarnya ada Kisah, Sampai Kapan sama Better With You, itu 3 lagu itu nyambung. Oh, itu tuh trilogi. Iya. Kalau di film ya? Ya. Oke. Itu tuh nyambung tuh. Heeh. Yang baru dirilis kan Kisah sampai Kapan. Yang Better With You belum dirilis sih. Oh, belum. Gitu. Berarti Itu tuh udah- nyambung ceritanya. Udah materi udah dibikin? Udah. Udah. Kita Alhamdulillah. tinggal rilis aja. Oh, nih nunggu tanggal cantik ya? 10, Ya. 11 ya? Promo. Gitu. Biar cakep sih, biar cakep. Kalau enggak pas ini ulang tahun tanggal berapa? Dum Dugan. Nah, kebetulan saya Dum lagi, Dam Dugan. lupa kan tanggal berapa. Tuh kan? Kita juga lupa. Hei, sih. harus diingetin tau. Nanti kan gua ngetik di Wikipedianya gampang cuy kalau Soalnya misalnya. gini semua hari dan semua tanggal menurut kita baik dan bagus. Widih, tapi kan Bijak. perlu ulang tahun. Si bijak. Si paling bijak. Kita tiap hari ulang Si tahun paling Mas. bijak. Merayakan kesenangan terus tiap hari. Widih. Siap. Proses kreatifnya sebagai band biasanya gimana sih? Kayak Bayu tadi kan punya materi nih. Ya, Nah. jadi gini nih. Aku punya materi. Ya. Terus aku kayak rekam di handphone gitu, Ya. di voice record. Heeh. Udah ada patternnya, udah Iya. ada nadanya, udah ada liriknya, tinggal aku kirim ke grup ke anak-anak. Oh di grup Di WA. WhatsApp. Oh, grup WA kirim tuh. Sok terserah nih,
Mau diapain? kalian mau bikin feel-nya kayak gimana, lihatnya kayak gimana kayak gitu sih. Oh, oke. Emang kalian sejauh itu ya rumahnya satu sama lain sampai harus dikirim di grup WA? Iya, sebenarnya kalau dibilang jauh nggak jauh ya. Iya. Cuman karena punya kesibukan masing-masing. Iya, Ya, itu sih. Itu yang jadi penghalang. oke. Nggak penghalang juga sih, lebih kayak Tantangan. Tantangan. enggak. Iya. Begitu Kayak lah. gitu. Bisa di grup WA, Ya. masing-masing ngisi, ngetek di rumah masing-masing. Enggak, nanti ada kita ya Jamming janjian, session. maksudnya latihan Oh, kapan gitu, workshop, ada workshop. Ada workshop dulu. Baru ntar Kita udah bedah, kita bedah. ulik bareng-bareng. Tapi biasanya kita udah punya peluru masing-masing nih dari rumah. Wah, gue pokoknya pas datang lagu ini harus digini-ini. Nah, di sana tuh serunya brainstorming sama anak-anak. Wih. Yang sering berantem ya Goldi sama Mas Bayu. Itu Tetap. ya. Tetap. Yang lo berantemin apa sama dia? Apa ya mas? Paling lirik, soal Lirik ini jangan kayak gini nih liriknya gitu. Ya, hal yang Akunya wajar. nggak bisa gitu tuh. Hal yang wajar untuk kalau misalkan emang beda pendapat Iya. ya. Nah, Gitu. yang jadi penengahnya siapa? Nah, yang biarin aja. biarin aja lah. Ayo, jadi silakan berantem. So, Kita ayo. nonton. ayo sok berantem aja. Ya, Kayak gitu sih. ya kita yakin karena emang udah pada dewasa semua pasti punya remnya lah. Oh. Jadi nggak terlalu ribet buat ngurusin anak. Wah ini lagi ribet nih apa segala macam. Udah biarin aja. Biarin aja, Ya. udah Adem pada lagi, udah lanjut lagi. udah lanjut lagi. Nah, si kisah aja proses berapa lama kira-kira? Kisah dihitung-hitung. cepet itu ya. Bikin aku sejam, percaya nggak mas? Aku bikin lagu kisah sejam. Karena saking apanya? Sakit hatinya banget. Wow. Serius. Boleh ceritain kisahnya? Ya alhamdulillahnya. Tadi dulu. Lu orang lagi sedih lu tepokin lu. Mas, ini anak-anak nih paling seneng kalau saya galau mas. Karena produksian lagu, ayo bikin lagi. Saya lagi seneng nih, lagi Evan. Iya. Gak ada lagu yang aku ciptain lagi tuh. Ya, aku tuh produktivitas menurun Iya, ya. produktivitas menurun. kayak aku tuh sering banget kayak Mas Goldi, Bayu lagi galau gak? Iya. Ayo dong suruh bikin lagu. Personal Karena langsung. lagi terlena ya, Terlena. jadinya Lu udah harus nggak punya bikin. agent, cari siapa kek buat ngedeketin dia terus tinggalin. Gitu. Kisah 1 jam. Kisah dibikin 1 jam. Yes. Lu nya bikin, terus Ya. kasih ke anak-anak. Heeh. Kasih ke anak-anak, terus sampai jadi itu berapa lama biasanya? Kemarin waktu kisah. Ya kurang lebih mah kalau nggak salah sebulan ya sampai Sebulan dia sampai beres. Betul beres. Oke, itu apa namanya? Akhirnya jadi tuh si kisah. Yes. Dirilis di beberapa platform lah ya. Semua digital Semua, platform. semua Iya. platform digital. Dan responnya paling bagus kan? Bagus lah. Di luar ekspektasi anak-anak sih. Iya kan? Iya. Iya. Menurut kalian si kesuksesan si kisah itu karena faktor apa? Karena faktor kekuatan liriknya atau mungkin karena mungkin banyak yang relate sama si kisah di lagunya atau kayak gimana? Nah, pendapat teman-teman. Aku ya. Hmm. Menurut aku pertama isi listening dari nada ya bukan lirik. Iya. Nadanya gampang diingat. Kedua usaha kita untuk press release sebelum single itu muncul gitu. Kita benar-benar Mikirin ya. Mikirin. benar-benar itu waktu kisah itu Konsep banget lah. kita konsep mateng. Matang banget. Oke. Terus ada faktor ini juga kalau yang udah tahu sebelumnya Dam-Dam Dugan, terus Iya. Dam-Dam Dugan muncul lagi kan di 2022. Terus ngerilis lagu kisah. Wah, ini Dam-Dam Dugan yang baru nih. Banyak yang support kita. kayak gitu. Banyak yang support kita. Iya. Dan ada pro kontra juga tapi ya Itu mah udah jadi, biasa. Jadi epic comeback lah kalian Epic comeback setelah lah kayak gitu. vakum bikin kisah orang udah nungguin banyak yang support juga. Iya. Ya. Tapi ada pro kontra tadi kenapa? Iya, ada yang enakan lagu Dam-Dam Dugan yang dulu, enakan yang sekarang kayak gitu. Tapi Bukan kan dari personilnya tapi bukan dari personilnya, dari- pendengar-pendengar Dam-Dam Dugan. Namanya Dam-Dam Friend mas. Dam-Dam friend. Nah, Iya. itu Sound was gone. respon dari kalian gimana? So Mas Gone lah, kita pengen refresh aja Dam-Dam Dugan yang baru gitu, musiknya lebih berwarna aja gitu di musik sekarang. Kok lebih mellow gitu? Iya, ada yang ngomong Kok kayak gitu. cengeng gitu. Ya ada sih. Ya kayak Ada gitu. yang kayak gitu. Cuman pada akhirnya dimakan juga sama mereka. Iya. Karena Kok cengeng relate, tapi karena nyanyi? relate gitu. Oh. Ya kita ambil ucapan-ucapan kayak gitu ya buat pecutan kita sendiri lah. Idi. Biar makin lebih lagi dari yang sebelumnya. Oh, justru kalau misalnya lagi berkarir di musik gitu termasuk ada yang kayak gitu, harusnya jangan bikin drop, harusnya jangan bikin down, tapi justru harus bikin kayak jadi motivasi ya. Yap, Ya. bener banget. Oke. Anak-anak Dam-Dam Dugan
kayaknya nggak mikirin orang-orang di luar sana sih. Mentalnya udah mental baja semua sih. Widih. Udah gak peduli omongan orang mau kayak gimana. Yang penting kita gak bisa makan sama mereka gitu. Tapi bener juga Mereka nggak biayain kita ya. Iya. enggak. Emang yang ngebiayain lu siapa? Yang ngebiayain Dam-Dam Dugan siapa? Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih buat Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk Tuhan yang memberikan Ya. kalian skill yang Yes, luar biasa, ya. waktu untuk ketemu segala macam, Yes, ya kan banget. ide-ide yang datang. Itu support dari Yes. apa namanya? Tapi kalau ngomongin itu kan berarti total sekarang udah rilis berapa sih single? Single 3 yang baru dirilis di platform kalau nggak salah ya. Ada kisah, sampai kapan, Heeh. sama Bukan Budak Cinta. Bukan Budak Cinta. Nah, rencana itu kita dalam mau rilis waktu lagi. 2 tahun tuh. 2022 sampai 2024. Yap, benar. Dan sebenarnya ada lagi yang mau dirilis. Yap. Akan ada. Masih banyak. Oh, masih banyak. banyak, Oh, tapi- sebenarnya materi udah banyak. Udah banyak. Oh, oke. Insya Allah Sabtu ini. Oh, mau Sabtu rilis. ini? Sabtu ini. Insya Allah. Sekarang tuh kita nge-shoot tanggal 24 Oktober ya, kalau nggak Yoi. salah. 24 Yoi. Oktober, jadi Sabtu tuh bentar lagi bakal dirilis ya. Oke, judulnya apa yang bakal dirilis? Ekspektasi. 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 Ini ceritanya tentang? Bayu. Menceritakan tentang ya Keeran lah, kepedean ya. Enggak, kan? enggak sih. sebenarnya- Enggak. Sebenarnya bukan kegeeran. Enggak. Menurut Goldie ya, pandangan Goldie, ini lagu tuh kita tuh sebenarnya udah hubungan, tapi nggak bisa lanjut terus gitu. Karena? Ya nggak sesuai sama ekspektasi kita. Ya pada intinya kita berharap dengan sesuatu tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, eta. Harusnya tuh aku Poinnya. bisa milikin kamu tuh sampai ke jenjang pernikahan misalnya Iya, gitu. tapi ternyata ya nggak Cuman sesuai semalam. ekspektasi. Jalan. Nah, relate lagi nih Sama orang-orang sama orang-orang. Yang Bukan udah? sama saya doang. di PHP. Ya, tapi benar. Oke, berarti kan si lagu demi lagu yang udah kalian rilis gitu ya di platform-platform digital itu kan masing-masing kan punya rasanya, masing-masing punya taste-nya. Dan sebagai band biasanya kan ada ego nih dari masing-masing. Ya. Pas bikin, pas ngaransemen. Nah, biasanya cara ngelebur egonya itu kayak gimana? Ada leadernya nggak sih? Ada yang dituakan dalam tanda kutip di band ini? Sebenarnya nggak ada yang dituakan, tapi kita kalau rekaman percaya aja sama Yohan udahlah. Oh Yohan, lebih kayak gitu sih. Bro Yohan, Bro yang Yohan. paling Dia muda. diam. muda. Yoi, Bro Yohan, cie. Kayak Lo yang mengkurasi sound-soundnya mereka. Benar. Yang akhirnya bikin lo biasanya mengiyakan tuh faktor apa? Sebenarnya gini ya, kalau bikin lagu tuh biasanya gak cuma aku doang sih yang mutusin ini harus gimana nih, harus gimana. Ya, Kadang ya. dari si drummer pengennya gini, Eh, kita diobrolin lagi nih bareng-bareng. Iya. Ini kata Jaka pengennya gini nih, Iya, gimana? iya. Gitu. Tapi kadang kalau menurut aku gak masuk, kadang aku juga di belakang kayak gimana ya, kayak benerin sendiri tuh mas. Oh, oke. Tanpa bilang ke siapa-siapa. Oke, gitu. jadi dia yang dalam tanda kutip ngakalin. Ngakalin. Oke, Tapi terus- yang paling rewel tetap Mas Goldi. Lu lagi, lu kenapa sih? Dia masalah seribet itu kenapa sih? dia masalah sound. Ini gak mau nih harus kayak gini gitu. Karena aku yakin sama Dam-Dam Dugan mas. Wih, demi Dam-Dam Dugan. Demi Dam-Dam Terus Dugan. ada ini lagi, Apa lagi? pas tag vokal ekspektasi. Ini kan lagu kan emang dadakan banget. Sinyo juga di directnya udah dadakan, tapi dia ngenahen sebenarnya. Idi. Asli. Kenapa Bisa. sih Nyo? Si ekspektasi. Gimana Waktu ya? itu lagi galau kan ya? Itu, kayaknya itu lagi mencari jati diri ya. Oh, emang si ekspektasi direkam kapan? Tahun ini? Udah lama. Enggak, itu kisah. Sebenarnya Oh, lagu itu rekamannya tuh bareng? barengan. Oh, rekamannya barengan. Cuman Bareng. waktu itu lagi yang lo rasain apa? Yang saya lagi rasain Sedih lah. itu nggak tahu ya, emang lagi belum tahu apa-apa lah. Oh. Maksudnya kayak masih hilang arah kayak. Iya. Sahabat Pilar pengen tahu Nyo. Iya. Sahabat Biarin Pilar. aja tahu. Intinya yang lo rasain waktu itu lagi sedih, lagi galau, lagi down atau kayak gimana? Ya mungkin lagi down ya. Lagi Dalam down. hal apapun lah. Iya. Maksudnya mungkin sampai bisa Se-emosional itu. ngerasain feel-nya dapet. Heeh. Ya pada akhirnya jadilah lagu ekspektasi. Jadi ekspektasi tinggal ditungguin aja. Ekspektasinya bakal dirilis ya. Yes. Siapa yang bikin downnya emang? Wow. Wah, Ekspektasi itu kan yang bikin down kan? Iya. Iya. Karena memang tidak sesuai ekspektasi,
jadinya down. Iya, tapi ya, emang kehidupan kayak gitu ya. Ya, jangan pada intinya kita jangan terlalu berharap pada manusia. Iya. Bijak. Bijak satu, bijak alis gue. Si paling bijak. Bagaimana keberanian kalian untuk mastiin bahwa apa yang kalian sekarang gelutin, yaitu musik dan juga Damdam Dugan sebagai arah hidup. Yakin nggak? Yakin nggak? Damdam Dugan? Iya. Yakin? Yakin. Kenapa? Karena sampai saat ini kita masih tetap terus berkarya. Wih, itu patokannya. Ya kalau nggak yakin kita nggak bakal terus bikin lagu, nggak bakal terus komunikasi. Iya, nggak bakal ada di Talk Slow. Iya. Tuh, itu bentuk keyakinan ya. Terus ini buat sahabat Pilar nih ya. Ada wejangan nih dari Bayu Damdam Dugan. Iya. Biayai karyamu, kelak karyamu yang akan membiayaimu. Mantap. Yang paling berani buat ngemodalin Damdam Dugan emang Bayu ya? Kayak ngomong kayak gitu ya? Enggak. Oh enggak. Maksudnya kan kayak membiayai karyamu. Kita rekaman apa segala macam produksian. Kita kan membiayai karya kita sendiri kan. Oke. Kalian ada orang yang paling berani. Gue kayaknya punya feeling nih. Damdam Dugan punya ini bagus nih. Gue modalin nih. Ya kalau abangnya mau ya. Sampai sekarang kita masih berharap itu sih. Berharap sih. Sok. Boleh. Sahabat-sahabat Pilar mau. Bisa ya gue yang bisa. ditodong. Rusuh banget ya kan. Nah kita satu-satu deh. Dari lu dulu. Kenapa lo berani di musik dan di Damdam Dugan ngejadiin ini sebagai karir? Yang pertama karena passion mas. Passion dari masa sekolah udah mutusin bahwa aku mau hidup cuma dari musik. Oh. Sampai sekarang lo yakin? Yakin dan hidup. Dan hidup bisa hidup sampai sekarang. Layak gitu ya. Lu total berapa tahun sih? Total berapa tahun apa sih mas? Di musik. Lu suka sama musik sampai sekarang? Ya dari kecil berarti. Dari kecil ya? Dari TK SD lah. Katanya pas hamil mama dengerin musik klasik katanya. Biar pinter. Iya, mungkin. Gak tahu ya. Mungkin. Kalau lo gimana? Kurang lebih sih sama ya kayak Goldie. Karena menurut aku musik itu gak ada matinya, udah sih. Wih, musik itu gak ada matinya. Jadi harus yakin, Ya, harus benar. berani ngambil keputusan di jalur musik gitu ya. Sinyo? Ya sama sebelum memutuskan emang hidup di musik ya karena emang udah tekad. Iya. Karena ya punya keyakinan sendiri juga kalau aku bakal bisa di musik. Gitu. Oke, termasuk di Damdam Dugan. Ya. Iya. Jak. Ya, baik. Nah, ini Jaka nih. Soalnya tadi 2 bulan cuy mau pindah dari aliran sebelumnya ke yang sekarang. Ini ceritanya agak panjang nih. Gak apa-apa. Lu Tipikal dari tadi susah. soalnya jarang ngomong. Gak apa-apa, biar kamera ke dia aja biarin. Sampai closing. Kalau yakin mah pasti yakin, Iya. insya Allah. Tapi ya kalau sampingan mah insya Allah ada aja gitu. Kalau Oh, misalkan jadi Jaka tuh gini. Gimana? Jelasin Sinyo. Jadi musik Sinyo lagi. Jadi musik di hidup Jaka tuh hobi. Kalau sukses alhamdulillah, Heeh. kalau enggak ya Jaka masih punya sampingan lain selain musik. Gitu. Dia emang selain musik dia punya sampingan Wah, apa? juragan empal gentong. Jaka. Buset. Oh, jadi sampingannya di bisnis kuliner ya cuy. Kuliner. Oh, Ada iya. bakso Bang Jack. Wah, mau injek. Beda ya. Baik. Nah ini Bayu nih. Yang kayaknya paling serius nih di sini. Si paling musik tadi. Si paling musik. Gue ya si kan? paling musik Iya, enggak juga iya. sebenarnya. Kalau aku di musik emang dilahirkan untuk musik kali ya. Wih, keren dilahirkan untuk bermain musik. Iya. Enggak, emang bapak juga kan dulu kan ada namanya Tarling kayak gitu kan. Dulu bapak Nayaga, jadi main musik udah dari kecil. Oh, gitu. bapak juga seniman. Iya, kebetulan Dan bapak bapak seniman dan bisa menghidupi keluarga dan lo gitu ya. bisa. Dan alhamdulillah. ternyata emang musik itu kalau misalnya digeluti dengan serius juga bisa menghidupi betul, gitu ya. yakin. Ya. Oh, oke. Iya. Lanjut. Ya, itu. Terus ya kalau musik sih sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu mengharapkan. Maksudnya finansialnya gitu, karena aku ada kegiatan lain kan. Apaan tuh, Mas? Selain bermusik kan aku baru bermain juga motong rambut. Ya anak-anak kalau misalkan mau perform potong gratis sama aku.
Bener ya. Ini loh. Sahabat Pilar ingat ya kata-katanya ya. Pokoknya catatannya di kolom komentar nanti tandain aja. Ya, gratis kita pertama. Tapi khusus personil Dam Dugan. Ya, Gi, kalau lu gimana Gi? Aku sama sih kayak Mas Bayu ya, karena bokap, nyokap juga seniman gitu. Oh gitu. Kakek juga, terus Uyut juga gitu. Bokap nyokap apa? Bokap main piano juga. Piano. Oh. Terus nyokap nyanyi gitu. Oh seriusan? Ada aku main drum bisa, main gitar bisa. Oh, gitu. Ini orangnya. Iya kan? Ini ada lu. Iya. Ini kan ada lu. Iya. Ini kan ada lu. Dari tadi udah dikenal ini kan ada lu. Kenapa gitu dia sama. kagak nyeritain bapak ibunya? Kenapa lu? Dia mah pengen singkat aja orangnya. Iya. Terus. Ya aku beneran hidup di musik gitu. Beneran dari kecil juga udah cari duit dari musik gitu. Nyanyi-nyanyi sana sini gitu. Oh oke. Jadi lu juga nyanyi? Gua nyanyi juga dulu Nyanyi waktu juga. kecil. Oh oke. Nah itu kan sebagai Dam Dugan. Tapi gue dapat bocoran juga. Masing-masing orang di sini di musik itu nggak cuma di Dam Dugan. Mereka punya band. Mereka jadi player di band yang lebih terkenal. Mereka habis ditarik sama band yang lebih terkenal gitu kan. Dari siapa nih? Sahabat Pilar ya? Yang yang bocorin nih. Wah kacau nih, kacau. Biasa ya. Tapi gak apa-apa, kita belak-belakan nih. Itu salah satu perjalanan hidup ya. Yang habis main sama Rocket Rockers di Pesta Pora dulu siapa? Wah. Nah kan. Saya juga. Lu gimana ngebagi waktu lu sebagai kayak gitu-gitu gimana? Lu pada Ya. protes dong kalau misalnya dia cabut kayak gitu-gitu lu pada minta apa kek? Sudah. Oh sudah bagus kalau sudah. Gimana ya? Jelasin kan, dulu, Gi. Kan Rocket Rockers itu adalah band popang, itu bapaknya popang Indonesia bisa sebutnya. Dan alhamdulillah aku bisa ada di bagian sana gitu. Main piano juga. Iya. Jadi kalau Dam Dugan ada apa-apa bisa paid promote gratis lah, lumayan gitu. Kita bisa ikut nebeng gitu loh. Dengan jalannya bakalan lebih mudah aja. Gitu. Mudah-mudahan. Tapi aku gak ngejilat juga kalau misalnya kata abang-abang Rocket Rockers ini kurang ini nih ya, aku bilang sama anak-anak gitu. Oh oke. Aku gak Jadi menutup juga itu gitu. ada misinya tetap mempromosikan si Dam Dugan Dam juga Dugan. kan. Ini bagus gak? Lebih ke sharing gitu. Sharing. Ya kali aja diajak main di Pesta Pora kan. Iya. Amin. Sebagai Yogi dicabut lagi tapi Dam Dugan enggak gitu. Ya mudah-mudahan lah. Dam Dugannya juga kali bisa colek-colek kali. Semoga tahun depan bisa manggung bareng lah. ya. Amin. Jadi aku gajiannya 2 kali Mas. Iya. Gitu. Dan berarti kan misi itu ada ya? Maksudnya misi itu kan ada kan? Ada. Rasa itu ada. Ada. Oke. Pengen banget gitu ngajak teman-teman dari sini move gitu, jangan di sini terus gitu. Termasuk kan aku bandnya nggak cuman di Dam Dugan, ada Home Pimpah juga aku nyanyi gitu. Iya. Sadara Dioska, akhirnya aku sama si Rocket Rockers gitu. Terus ya berusaha ya gitulah pokoknya. Berarti lo sekarang main di berapa band? 4 berarti. 4 band? 4 band. Di 4 band? Di 4 Lo bagi waktunya gimana? Gampang mana-mana aja. Mana-mana aja. Karena Kayak sekarang nih hari ini. Kayak sekarang hari ini. Kan termasuk yang susah juga kan nungguin lo, lama juga iya kan? tadi kebetulan itu mah kerjaan pribadi. Nah kalau kayak gitu-gitu biasanya ada ini gak sih? Ada Prioritas. yang ngurusin? Iya. Ya, kalau prioritas sih ya gimana yang awal ngajak. Aku juga pernah nolak Rocket Rockers gitu. Bukan nolak tapi aku duluan ini nih. Aku bisa main dan Rocket Rockers pun bisa ngerti. Ya ini ya udah itu kan band lu gitu maksudnya. Dia nggak pernah memaksa untuk ayo gimana sih gini gitu. Iya. Orang Rocket Rockers gak ada, aku juga gak tetap main Tetap kan mereka jalan gitu. ya. Oke, jadi tetap prioritas kalau lo ya. by timeline yang lo udah Iya, ada duluan iya, gitu ya. iya. Oke. Nah, kalau Bayu, Ya. Nah, lo berarti sekarang aktif di berapa band? Aktif 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jangan kebanyakan. 2. Lo aktif di? Aku ada di Dam Dugan dan James Teddy juga kebetulan. Nah, Tuh kan apa nih? Apa nih? Tuh kan apa emang? Nah, kalau yang kayak gini-gini berarti gimana lo? Ya mungkin sama kayak Yogi sih sebenarnya. Kita bisa bagi waktunya ketika workshop sama Dam Dugan, ketika workshop sama James Teddy. Kebetulan si Dam Dugan tuh kayak punya hari workshop sendiri gitu tuh. Betul, setuju. Kayak gitu. Iya. Jadi misalkan Dam Dugan disepakati sama anak hari Kamis.
kami semua gitu. Oh. Yang lain nggak ada kegiatan. Iya, Gitu tuh. iya. Ya aku misalkan di James Steady pun berusaha menjelaskan, Mas James Steady, aku ada kumpul Dam Dam Dugan Kamis. Jadi James Steady pun beda hari Selasa. Jadi di Selasa sama Kamis ya udah koyan aja untuk workshop terus kayak gitu sih. Oke, jadi Itu. tapi prioritas kalau bentrok gimana? Prioritas kalau bentrok kayaknya jujur teman-teman Dugan ya, aku share di sini aku berani gitu nih. Iya. Ya aku kayaknya lebih milih James Steady. Walaupun aku bikin lagu Dam Dam Dugan karena kenapa? Kalaupun gak ada aku pun Yogi bisa main bass juga, Oheng juga bisa main bass juga, Yogi ini bisa menutupi itu. Cuman alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah bentrok Mas, alhamdulillahnya. Oke. Kadang malah sepanggung terus. Oh, seringnya sepanggung. Iya. Faktor duit ya lo. Ya salah, enak 2 kali gajiannya. Jak, kalau lo di berapa band sekarang? Sekarang dam-dam doang sih. Oh. Kebetulan kemarin sama Bambu Rasta. Bambu Rastanya kan lagi pada sibuk masing-masing gitu kan. Oke, tapi sekarang lagi fokus di Dam-dam Dam Dugan. Oke. Dam-dam Dugan dan kuliner. Dam Dugan dan kuliner. Kuliner. Iya benar. Iya lagi jakanya. Iya Sinyal. Gimana? Iya, sama aja. Kalau lu gimana? Di berapa band? Masih anget ya. Masih hangat. Lu di berapa band? Ya, Sinyo di 2 band. 2 band. Dam Dam Dugan sama Rumput Laut. Nah kan ini yang kayak gini nih. Masih hangat ya? Ini yang lu belum datang udah diobrolin sama anak-anak ini. Gimana? Ya main aman aja lah. Main aman maksudnya gimana? Main aman ya sampai saat ini masih bisa dikondisikan Mas gitu. Yang penting aman lah, pokoknya aman. Aman tuh dalam artian apa? Sementara kan lu kan vokalis. Ya, kalau benar tadi banget. kayak Bayu kan di bass misalnya. Kan katanya ada yang bisa gantiin. Nah, kalau vokal gimana? Iya kan? Ya. Iya. Gimana, Nyo? Ya. Gimana? Ya pada intinya adalah Gimana tuh Nyok? harus Sahabat bisa Pilar bagi pengen waktu. tahu, Nyo. harus bisa bagi waktu. Harus bisa bagi waktu. Dan selama ini alhamdulillah bisa aja. Bisa. Tapi kalau misalnya Iya. Kalau misalnya disuruh milih, lu pilih yang mana? Apanya nih? Pilih apa? Iya, iyalah di antara 2. Kentang. Milih dua-duanya lah. Pilih dua-duanya. Oke. Ya. Tepuk tangan buat dia yang nggak bisa jawab. Ya. Seru ya? Seru kan? Iya. Seru kan? Berani. Berani. Dam Dam Dugan. Ambil. Kalau lo gimana? Kalau aku sih meskipun aku anak paling baru ya bisa dibilang, tapi aku ini dengerin nih semua nih. Dengerin. Oke. Tapi ngomong. aku tuh paling setia di Dam Dam Dugan. Karena? Jadi apapun itu ada band rock manggung Dam Dam Dugan dulu lah. Oh. Ya kebetulan ini adalah tamparan keras. Tapi benar Mas, dia paling fleksibel. Kenapa? Dia bisa pernah tuh aku manggung di acara apa ya yang dulu yang sequencer kita mati gitu. Ya pokoknya manggung ada acara lah. Cipes. Sequencer kita mati, suara keyboard jadi gak ada. Dulu aku masih main bass. Iya. Dia jadi teknisi aku nih. Oh. Dia lari main bass, aku main keyboard. Itu keren sekali. Dan gak latihan. Dia yang paling fleksibel. Ya karena dia tahu aransemennya. Dia yang bikin. Orang dia yang ngurus aransemen. Kalau lu cuy, nih tungguin. Kakak paling bijak. Ya, Yoi, bijak satu. Sebenarnya gini. Dua band. Dua band. Iya. Tapi yang satunya bukan karya mas. Oke, Bukan untuk satunya. karya. Ya untuk hidup layak. Oh, oke. Sebut aja. Satu di Dam Dam Dugan. Satu di Pumpkins. The Pumpkins. Ya, Pak The Pumpkins. Oke. Udah. Oke, sama di Dam Dam Dugan. Dam Dam Dugan. Oke. Nah, bedanya? Bedanya kalau The Pumpkins itu aku kerja. Aku kerja. Kantoran kan nih? Kerja di musik. Kerja di musik. Oh, Ya. musik. Kalau di Dam Dam Dugan itu bukan berarti aku nggak pengen Dam Dam Dugan sukses terus aku bisa dapat hasil di Dam Dam Dugan, bukan. Tapi untuk saat ini biarin, ya balik lagi kata Mas Bayu, aku ngebiayain untuk karya dulu gitu. Oh, oke. Barangkali suatu saat karya yang ngebiayain kan, cicilan rumah. Poinnya nih Mas, poinnya nah. Poin-poinnya baik. Poinnya nih.
barangkali Dam Dam Dugan udah kayak sekelasnya Juicy Lucy gitu Iya. ya. Mungkin band-band yang di belakang kita nih ditinggalin semua bisa jadi. Itu Aminin, aminin. Amin. Dia kan Kita kita nggak nggak mungkin tahu, sih. kita nggak Iya, tahu. nggak mungkin. Maksudnya ditinggalin pun ada alasannya karena sibuk manggung. Enggak, kita realistis berkota. aja. Realistis, iya Aku kan? sering curhat sama Yogi kalau di jalan kalau lagi berdua. Iya. Kalau Dam Dam Dugan budgetnya sampai 20 juta, amin Iya, ini misalkan amin, ya, amin. paling minimal ya, Iya. 20 juta sekali manggung, Iya. 1 bulan ada 4, keluar nggak dari band yang lain? Keluar. Cabut udah. Dam Dam Dugan aja udah. Dam Dam Dugan. Iya. Jadi dicatat ya, itu patokannya mereka bakal cabut dari band sebelumnya ya. Kita cuma minta buat teman-teman IO, terus teman-teman yang Sahabat Pilar yang lagi dengerin ya sahabat ya. pilar semuanya. Yang bikin event. Tolong ya. hargain kita lah 20 juta aja. Biar saya hidup nyaman, tenang, tentram. Riders gak ribet mereka ya. Nggak Ribet. ribet. Nggak. Naik motor gak apa-apa berangkat Mas Bayu tapi. Raiders ini paling telur. Telur kan? Ya, Telur sama sajadah lah ya. sama tolak Sajadah, angin. sarung. Harus Jadi ada. gitu. Ngomongin tentang beda ya. Kita tahu lah kalau musik tuh ramainya kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu gitu ya. Secara ini ya, secara genre Segmen, gitu. Nah, Dam Dam Dugan, kenapa memilih popang? Karena nggak ada. Karena nggak ada maksud gimana? Pada waktu itu di Cirebon udah mati, hampir Mati. Pas Pas lu awal-awal juga kan nyari susah kan yang main di genre ini kan? Iya betul. Dan senior kita yang terdahulu yang genrenya sama itu pensiun gitu. Apa sih Gol? Apa sih Gol? Apa sih? Memvakumkan diri lah. Memvakumkan diri. Bandnya tuh? Okai Dokai. Oh Kaido. Ada Okai Dokai. Iya. Mereka memvakumkan diri, Ya, hiatus. Status. Iya kan? Padahal itu keren banget sumpah. Keren Mereka banget. keren, mereka luar biasa gitu ya. Luar biasa. Dan Iya. dan di Cirebon ini termasuk yang jarang main di genre ini. Iya. Iya, Itu satu-satunya alasan atau ada alasan lain? Oh, satu-satunya alasan. Tapi pribadi aku suka sama popang gitu. Aku seneng lah sama musik popang. Oke. Baik, lu udah megang mic kenapa? Mau nambahin? Dan tadi juga gue megang mic. Udah nempel maksudnya, udah nempel ke mulut. Berarti Ya udah mau benar. ngomong. Ya. Kenapa suka musik popang dan memainkan popang karena ya spiritnya dapat kalau di popang. Iya. Ajurut-ajurutan kalau di panggungnya tuh suka aja gitu. Kalau Ya. kita ngelihat kayak contoh Rocket Rockers, Iya. Pee Gaskin, terus Ted Cap, Snack Deep kayak gitu-gitu kan enak banget ya main musik popang kayak gini apa segala macam. Kayak kita bisa deh ngaplikasiin di band kita sendiri gitu kalau suatu saat punya band yang popang kayak gitu. Pada akhirnya alhamdulillah kita ajurut-ajurutan Di panggung gitu yes, ya. itu sih. Makanya Iya. seru sih. Ada yang mau nambahin nggak? Kenapa Dam Dam Dugan main popang? Kenapa beda gitu? Karena kalau senyum pribadi, Iya. karena mau cari hal yang baru. Oh. Ya, Beda. Barunya gimana tuh? Baru karena emang awal nggak terlalu tahu, maksudnya kayak Awal gak tahu. buta. Manajer kita gak tahu nih. Nggak tahu. Maksudnya genre yang seperti ini. Ah. Ya gimana gitu kan. Iya. Terusnya cara nyanyi apa segala macamnya kan pasti punya itunya sendiri-sendiri. punya khasnya, Ah, punya apa namanya? Punya yang bikin beda gitu Ya ya. benar, Oke. dan Sinyo mau belajar itu. Oh, oke, termasuk makanya tadi Yogi bilang katanya lo termasuk yang cepat belajar juga kan, walaupun awalnya nggak popang banget gitu kan. Nah, dan belajarnya Sinyo termasuk yang cepat apa lama? Cepat. Aska juga vokalisnya Rocket Rocker suka sama Karakternya dia. Alhamdulillah. Ayo Iya. Ajak lah. Ya, kalau dia lagi main sama Dam Dam Dugan tapi Nah, gitu. oh ya, sebagai vokalis Dam Dam Dugan. Dam Dam Dugan. Oh, oke. Tapi kalau Tapi beda. Kalau itu kan emang jalannya beda. jalannya beda. dia Oh, bisa belajar. switch karakter gitu. Oh, mantep juga ente kadang-kadang bisa ganti-ganti ya. Juga ente kadang-kadang. By Harus order. bisa adaptasi. Masih bisa menyesuaikan. Tapi kayaknya Ya. aku mau nambahin nih. Ya, boleh. Yang aku lihat ke anak Dam Dam Dugan tuh, kenapa kita ngambilnya lebih ke popang? Karena apa ya? Pada dasarnya mungkin lagu-lagu kita tuh ada liriknya yang kayak lagu pop, tapi kita pengen ngeluarin sisi ego kita ngemusiknya tuh. Ya, Jadi benar. pop yang agak keras, ya udah berarti popang. Iya gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi Nah, secara lirik kan emang
emang Menye-menye lah ya. menye-menye bener. gitu. Tapi sebagai musisi Yes. biasanya punya idealisme masing-masing Iya, tuh. bener. Pengen yang agak kenceng tuh, pengen yang agak keras tuh. Dan itu pangnya dikeluarin di situ. Iya. Yes. Oh, ternyata dia emang udah mendem dari tadi pengen Iya. gini nih. Tipis-tipis lah. Nah, di Cirebon sendiri kalau skena musik yang lagi rame apa sih di Cirebon? Waduh, aku kurang tahu tapi kayaknya Sinyo yang lebih tahu. Sinyo. Bagus loh, lempar ke Sinyo. Iya. Dia kan yang sering. Jaka kadang Sinyo yang lempar ke Jaka berarti. Jangan ya. Gini sih, Iya. aku bukan orang Cirebon ya, Iya, iya. tapi Tahu. kayaknya di Cirebon tuh sekarang yang lagi ramai tuh kayaknya anak-anak hardcore deh. Anak-anak metal Skena sama hardcore ya? skena hardcore lah, kayak gitu. Kenapa kira-kira? Kayaknya kalau dilihat gigs mereka tuh hampir tiap bulan tuh Ada terus. ada terus 2-3 kali, entah itu Di luar musik yang reguler kan ya? iya benar, entah Iya. itu kayak studio show lah atau event-event kecil kayak gitu. Pasti mereka ada terus gitu. Dan respon dari si komunitasnya bagus. Bagus. Tapi untuk band-band karya di Cirebon juga lumayan yang aku kenal lumayan ada beberapa ya. Kayak Good Old Dreams mereka itu Epeng ya. Iya. Dia punya Epeng. solo terus namanya tuh Good Old Dreams. Iya. Dia kemarin manggung di Java Jazz juga tiap tahun dan menurut aku keren gitu. Di Yes. Cirebon ada yang manggung Iya, di Java Jazz. Di Java Jazz gitu. Ada Silas juga. Oke. Iya. Kayaknya ada The Mai yang kemarin. Banyak bermunculan sebenarnya. Ya mudah-mudahan ntar sahabat Pilar juga bisa nyaksiin mereka akan ada di sini. Nah. Ada Bucks Lux Boy juga. Bucks kan? Lux Boy. Kemarin main di Pesta Pora ya? Pesta Pora. Pesta Pora. juga tapi dia di Day 1, aku di Day 3 jadi gak ketemu. Jadi gak ketemu. Jam 6 kan di day berapa ya? Day 7 kalau nggak salah. Udah selesai udah. Padahal perasaan kita pada kesana kok mana panggungnya ya ini mana? Gak ada panggung gak ada. Tadi Goldi udah nempel ke udah mulutnya udah nempel ke mikrofon berarti mau nambahin cuy. kan dia juga main kan. Iya. Cuy. Tadi udah kelewat sebenarnya pertanyaannya udah kelewat. Gak apa-apa. Ya kalau Goldi pribadi enggak tentang kenapa Dam Dugan milih Popang. Oh, gitu. balik lagi. Udah kelewat, Balik udah lagi. jauh. Tapi kenapa balik lagi Ya apa-apa? mungkin karena Goldi pribadi didewasakan oleh musik Popang gitu. Setuju sih. Jadi kita tuh barengan, mungkin seumur kita waktu zaman SMP SMA tuh kita didengerin. Iya. Popang tuh lagi Bermunculan. naik-naiknya. Lagi naik-naiknya gitu. Bermunculan. Ya. Kuping tuh dicekokinnya sama Popang Iya, gitu ya. kan inget Tapi zaman-zaman maaf loh, bentar Vegaskin yang kalau manggung di pagi-pagi gitu yang Dilemparin dilemparin. kan? Nah, itu kan zaman-zaman kita Iya, kan. iya, benar. Gitu. Tapi bentar. Iya. Soalnya gini, pas gol di SMP tuh, Iya. saya masih TK. beda. Tapi Oheng punya kakak yang baik. Oh, iya. Jadi nyekokinnya nih lu dengan Baik musik-musik banget. ini. Ya, pokoknya harus segenre sama gua. Iya. Itu Kayak gitu. cikal bakal tuh apa namanya? Cikal bakal lagi. Itu skena musik di Cirebon. Nah, Iya. Bagus. bagus ya. Itu band karya kan? Band karya. Sementara kan di sisi lain juga yang dinikmati sama masyarakat umum kan tetap di pop. Terus Iya, juga iya, beberapa benar. band juga memutuskan buat jadi band pop, Yang mengcover. cover version segala macam. Nah itu kalau pendapat kalian gimana? Ini harus nih. Iya nggak apa-apa. Mas Bayu. Baik. Biasanya kamu Paling bijak. Kalau dari shout out nih. Pandangan Iya. Mas Bayu. pandangan saya apa tadi? Iya. Dia mau ngeles dulu, mikirin dulu pura-pura nanya pertanyaannya apa. Gimana Mas? Gimana Mengenai apa Mas? tadi? Serius. Ya Nah, tentang tadi kan anak kita ngebagi tuh, kayak bukan ngebagi sih. Sebenarnya kan di pasar kan ada kayak gitu. banyak Ada band banyak karya, genre. ada band yang cover kayak gitu-gitu. Nah itu gimana? Kalau aku band yang mengcover kayak gitu, ya sebenarnya nggak salah juga sih. Mungkin ini ada dua kolam nih. Iya. Dia mencari ikannya di situ, kita mencari ikannya di sini gitu kan. Oke. Nah kalau bisa ya band-band cover ya bisa menciptakan karyanya sendiri sih. Harapan saya sih itu sih. Menurut aku Gitu. kalau menurut aku Iya. lebih ke isi money dan investasi. Oh iya, Ngerti nggak? iya. Ya itu Ngerti tadi. kan? Siapa yang sempat bilang ya? Kalau lu ya bilang ya. tadi? Gua. Enggak tentang bagaimana si band itu kan perlu dibiayai. Ya. Nah itu. Sementara yang tadi lebih menghasilkan dalam tanda kutip lebih komersil. Oh, iya. Dan si yang cover itu mudah-mudahan bisa membiayai si
Mungkin itu. Mungkin itu. Gue nggak Iya. tahu soalnya, gue nggak terjun langsung. Tapi kayaknya dari pengamatan gue di luar gitu ya, yang nggak main di skena musik, kayaknya kayak gitu. Apa kayak gimana sebenarnya? Kalau aku kayak gitu, aku juga main di musik yang emang entertain gitu kayak wedding dan Iya. reguler. Tapi emang itu menghidupi untuk band aku juga gitu. Oke. Bener kayak gitu kata Goldie juga. Sama-sama aja. Mirip-mirip gitu ya Mirip-mirip konsepnya ya. gitu. Iya, jadi ada sisi idealisme gitu ya sebagai musisi betul. gitu. Ada sisi ya. Kita lagi kerja. Setidaknya kita lagi kita berusaha, Mas. Nah, iya. Ya, setidaknya kita berusaha Iya. untuk tidak begitu-begitu aja gitu. Walaupun ujungnya kita nggak tahu bakalan. Tapi ya berusaha. Ya yang penting berusaha. Ya, contohnya gitu. ini sekarang kita Iya. kan. Itu Iya. bentuk usahanya tuh. Salah satu usaha. Iya, salah satu usaha. Oke. Lo tadi katanya mau nambahin. Nah, mau banget ya, mau banget. Dia mau banget. Iya. Apa? Sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik ya, apa ya namanya? Mendingan kita bikin karya aja deh gitu. Karena apa? Sejelek-jeleknya, sebagus-bagusnya itu karya kita sendiri. Dan itu menjadi kepuasan sendiri. Luar biasa yo. Si bijak. Maula. Si bijak. Respect bro. Dengerin sahabat Pilar, dengerin Iya, tuh. dengerin nih. Dengerin. Ada gue Bos. bosnya berani berkarya. Beda sedikit nggak apa-apa dari mainstream, dari kebanyakan Iya. gitu, nggak apa-apa, yang penting tadi punya karya dan Betul dan banget. lo bakal ngerasain kepuasan tersendiri kan? Iya dong. Iya kan? pastinya. Iya, itu kenapa dia ngebelain lari-lari sambil Nah itu. Benar. Jaka mau nambahin kayaknya. Jaka mau nambahin, Jaka. Empal gentong paling enak di Cirebon. Iya, tetap ya. Jadi influencer kuliner Jaka. Itu ngomongin tentang skena musik di Cirebon. Nah, sementara kalian masing-masing sebagai Damdam Dugan gitu ya, punya target apa sih nextnya gitu sebagai Damdam Dugan? Album. Selama ini baru single aja. Single. Konsep kita emang single, Mas. Sebenarnya kalau mau disatuin buat album kita bisa. Udah bisa kan? Udah bisa. Bisa. Cuman Cuman emang konsep konsep- kita dari awal tuh kita mau setiap rilis lagu tuh single biar Kesepakatan apa? bersama. Iya. Kesepakatan bersama emang rilisnya sebagai single. Iya. Tapi targetnya sebenarnya album. Kalau bisa. Kalau bisa. Jadi album, kalau bisa kita bikin album, mudah-mudahan kita punya album. Karena gitu. gini Mas, musik di era ini tuh masif banget kan. Iya. Cepet ganti, tiba-tiba kemarin Bruno Mars aja baru ngeluarin sama Lady Gaga, terus Iya. sekarang sama Rose Sama kan. Rose-nya Itu baru Blackpink. berapa bulan ini gitu Iya, loh. iya, Nah iya. kita juga pengen kayak gitu loh. Maksudnya kita single, hajar single terus gitu. Terus tapi tetap jadi album nantinya gitu. Tetap jadi album suatu saat. Biar maksimal aja tiap per single kita press kitnya dibenerin gitu. Biar Oh, maksimal. oke. Berkegiatan terus lah. Iya, terus Aktivasi lah, boleh aktivasi Iya. juga biar. Iya, terus apa namanya dipotong 30 detik, 15 detik di TikTok. Nah itu aku Iya kan? berharapnya ke sana gitu. Iya, Karena kalau misalnya album nggak semua orang mungkin zaman sekarang ya dengerin akan album. beli album secara Iya. fisik misalnya, Iya, atau terus album secara digital. Dengerinnya juga kan gak semuanya Iya, mas. Kita siapa gitu loh maksudnya. Oh, oke. Mending kita Masih punya fokus. sadar diri ya. Tapi targetnya ada. Ada, pasti. Oh, targetnya Kayak gitu. ada. Oke. Jangan kalau misalnya berarti yang paling dekat adalah single untuk hari Sabtu besok ya? Yes. Sabtu inilah Sabtu ini. Nah, untuk si Damdam Dugan sendiri, kalau misalnya target di musik ini bener-bener bisa kayak tadi lo yang lo bilang, lo bisa dibiayain dari Damdam Dugan. Iya, amin. Amin. Tapi gak ada yang gak mungkin juga ya. Iya. Itu akan bener-bener fokus di musik. Sampai sekarang nggak akan kepikiran main di kerja di tempat lain gitu kayak gitu-gitu. Gak ada. Nggak ada. Aku juga gak ada. Saklek aku gak ada. Gak ada sih. Gak kepikiran untuk bekerja. Di sebuah perusahaan gitu. Enggak. Yaudah, aku pengen keren dan ngeband sampai tua aja. Tadi dulu Sahabat kita Bilar. tunggu pendapatnya Jaka. Jack, ayo. Jack, gimana Jack. Jack? Biar kagak ngantuk Jack. Apakah lo yakin ke musik sebagai sesuatu yang bisa menghidupi orang? Kalau saya sendiri, kalau bisa diyakinin mah pasti yakin. Cuman saya kan emang prosesnya dari kecilnya emang kuliner. Iya. Iya balik lagi. Di jamuinnya kuliner terus. Di balancing. Kayak seperti Yogi gitu. Intinya Jaka sudah punya Yogi privilege sih. dari kecil. Iya itu dapat privilege ya.
apa namanya bumbu turun temurun, resep turun temurun dari keluarga. Udah aman Jaka hidupnya. Yoi. Tapi dia bisa Gak ada damdam-dugan dia hidup. Tapi dia bisa membalancing ya. Jadi Jadi masing-masing jalan punya tempat. ya harus jalan. Jadi nanti suatu saat ada account namanya Jaka the Food Influencer. Nah dia. Halo guys, masih bareng Jaka Kuliner gitu ya. Jaka Kuliner. Udah ada namanya kocak. Terakhir deh, apa yang mau disampaikan buat sahabat Pilar yang sekarang lagi dengerin Pilar Radio atau yang lagi nonton Buat video sahabat kita? Pilar yang sedang yang lagi dengerin dan yang lagi nonton, mungkin posisinya sama kayak kita ya, punya band atau segala macam, terus berkarya ya. Semangat terus. Apapun itu kita harus bisa yakini kalau sesuatu yang kita yakini itu bakalan indah pada waktunya. wih mantap ya. Sesuatu yang kita yakini sebagai jalan hidup emang berat, emang gak gampang. Tapi kalau misalnya diseriusin kata Jaka bilang, ya mudah-mudahan ada jalannya dan keberanian itu perlu. Beda juga menjadi salah satu faktor yang biasanya akan membuat kita dikenal. Dan mudah-mudahan sahabat Pilar yang masih muda, yang berani ngambil keputusan itu dan berani beda, bisa menemukan jalan untuk tetap berkarya di dunia yang sekarang lagi disukain. Nikmati Dan prosesnya. Terima kasih buat Sama-sama. Damdam-Dugan. Terima kasih buat sahabat Pilar dan Pilar Terima Radio. kasih sahabat Pilar luar biasa. Jangan lupa nanti Sabtu dengerin Sabtu ya. Ekspektasi Jam 7. jam 7 malam. Jam 7 malam. 7 malam. Di YouTube officialnya ya. Semua Di digital semua platform digital benar banget. ya. Dan jangan Ayo. lupa juga sahabat Pilar selalu stay jam di 88,6 FM. Dan juga jangan lupa untuk semua sosial medianya Pilar Radio di follow. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke sini ke Jasmine Lounge Grage Grand Business Hotel Cirebon. Sahabat Pilar di sini bisa menikmati suasana yang nyaman, terus juga tempat yang asik, makanan yang juga enak, terus juga minumannya juga enak-enak banget. Jadi silahkan di sini. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya biar tahu promo-promo terbaru dari Jasmine Lounge Grage Grand Business Hotel Cirebon. Pamit, just keep on your favorite channel and stay jams. Talk slow. Kita talk tapi slow. Mudah berani beda.